Berangkat saya tidur kan. Bangun-bangun saya udah ada di kolong truk. Allahu Akbar, tabrakan? Yes. Astagfirullahaladzim. Saya geger otak, saya mengalami itu produser yang beken sekali di Indonesia yang menelurkan banyak artis, cuman gagal aja nelurin saya jadi artis. Itu Pak Ian Johana. Pak Ian itu yang memproduksi Gigi, Ceylon Seven, Ahmad Dhani itu apa? Dewa, gitu-gitu coba bayangin. Tapi pas ngeproduserin saya gagal dia. Karena pandangan Ustadz itu berat. Kalau di Timur Tengah dan lain-lain yang namanya Ustadz itu dosen S3 gitu. Ya, profesor gitu, itu Ustadz. Kalau kita nih orang baru hijrah dipanggil Ustadz. Nah, ini mungkin juga belum ada di podcast yang lain. Halo, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan data menjadi insight. Dan kali ini telah ada bersama saya Ustadz Erik Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seneng dong kita kedatangan Ustadz gaul ya nggak sih? Jadi bisa belajar sambil bergaul gitu Ustadz? Boleh jadi ya, belajar sambil bergaul, bergaul sambil belajar. Iya dong, kan jadi kan fun gitu kan intinya Ustadz kan. Kan kita harus bisa belajar dalam keadaan apapun. Baik dalam pergaulan, pertemanan, apapun ya nggak sih Ustadz? Iya dong. Ustadz, aku pengen ngobrol-ngobrol nih. Jadi kita di Hierarchy Insight ini kita sering pengen tahu perjalanan hidupnya seseorang. Nah, Ustadz ini sampai dengan sekarang bisa menjadi seorang Ustadz, gila lo, keren lo Ustadz lo. Gimana tuh Ustadz? Boleh tahu nggak ceritanya? Apa sih yang membuat Ustadz sampai sekarang akhirnya menjadi seorang Ustadz? Oke, Hira ya, alhamdulillah. Tapi kalau saya ceritain dari awal sampai akhir, mungkin ini nggak bisa jadi, satu episode. 10 episode bersambung kayak. Bersambung ya? Boleh lah Ustadz, nggak apa-apa, kita kalahkan tersanjung. Kalahkan tersanjung. Gini ya, kita garis-garis besarnya gini. Jadi, pertama kali itu saya sebetulnya tidak ada sama sekali cita-cita, keinginan sedikit pun untuk jadi ustadz. Dulu waktu zaman sekolah gitu, ini nggak sih Ustadz, maksudnya aku memang pengen jadi Ustadz, atau memang sekolahnya di sekolah-sekolah agama gitu maksudnya? Jadi gini, saya itu nggak kepikiran, nggak ada cita-cita ingin jadi Ustadz. Jadi saya sekolah itu, kalau orang-orang Bandung tahu ya, ini sekolah pertama adalah SD Banjarsari, kedua SMP 5. Jalurnya jelas kan. Nah, SMA-nya tapi saya SMA-nya bukan di negeri tetapi di Tarna Bakti, SMA Tarbak. Guys, anak gaul fix Bandung. Ini anak gaul fix Bandung kan. Anak Bandung gaulnya fix di rumah. Dulu saya rumah di Dago. Jadi artinya ya udah fix. Ya bergaul dengan kawan-kawan semuanya, ya main musik lah, ya kemudian skateboard lah, segala macam dan lain-lain. Ya, jadi geng motor juga nggak dulu Ustadz? Cik, jujur. Ya pastilah, tapi saya motornya dari zaman dulu. Saya ceritain. Yang suka tawuran itu. Yang suka tawuran itu. Gini. Kelas 1 SMA ya, orang lain motornya beset-besetan, kalau Bandung tuh bahasanya beset. Trek-trekan. Saya itu motor pertama saya kelas 1 SMA itu BMW R25. Wah, jadi saya udah dep. Lain orangnya. Saya sih lain. Jalurnya udah beda, makanya tua sebelum waktunya.
Iya, biasanya itu udah om-om ya. Iya, biasanya om. Saya tuh SMA kelas 1. SMA kelas 1 tuh motor saya seperti itu. Jadi motor yang nggak bisa dibuat trek-trekan, makanya beda jalur tuh sama geng-geng motor itu. Malah saya begaulnya ya akhirnya sama anak-anak motor-motor. Dulu kan karena ini motor dulu di Bandung tuh ada motor Jerman, ada motor Inggris, Norton dan lain-lain. Kalau saya BMW-nya nih gitu. Jadi dulu saya motor Jerman, kemudian ada yang motor-motor Inggris. Nah, motor-motor Inggris inilah yang kemudian berubah-berubah jadi Bikers Brotherhood gitu ya kalau yang sekarang gitu. Tapi akhirnya kan semua motor tuh di Bikers Brotherhood. Tapi intinya dulu saya motor itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, dengan gak ada sedikit pun tercetus terfikir mau jadi ustadz. Kenapa ya? Karena saya ini cita-cita itu jadi Mozart, Beethoven, Chopin, coba bayangin. Gak ada urusannya. Memang senang musik Ustadz dari dulu. Bukan seneng. Cita-cita nih ya, gitu. saya ini SMA kelas 1 itu saya udah rekaman sama Nita Tilana. Ini nih nggak ada di podcast saya loh ya. Asik. Jadi ini nggak ada di podcast lain, spesial dikira nih. Spesial ya, asik. Coba Ustadz ceritakan. Saya itu udah rekaman SMA ya sama namanya Miracle Band. Itu vokalisnya Nita Tilana almarhumah, kakaknya Arman Maulana. Nah, itu Nita. Jadi saya kelas 1 SMA tuh udah sering masuk di majalah gadis, majalah mode. Aneka. Kalau Aneka terlalu kecil dulu. Oh, Hai. Iya, jadi Hai oke. Ketahuan, aku ketahuan generasinya. Hai masih masuk. Mode, gadis gitu ya. Hai masih ada. Anita ya? Ada ya. juga dulu. Dulu ada Aneka. Anita. Nah, jadi SMA udah deh, aku menyerah. SMA tuh jadi aku kan kalau di Bandung dulu banyak festival-festival band. Jadi aku tuh ngeband. Dan dulu itu sama temen-temen ya akhirnya bergabunglah saya sama DKSB ya, Depot Kreasi Seni Bandung, Hari Rusli almarhum. Nah, di situ. Itu yang di Jalan Supratman lain? Yes, ya, Supratman. Nah, jadi pada saat itu kita ya bermusik dan lain-lain, dan saya itu tahun berapa Pak Ustadz? Kalau udah dibongkar tahun ya saya ketahuan tua banget ya. Oke. Saya SMA tuh kelas 1 SMA beli motor BMW itu tahun 87. Oh iya, berarti beda memang. Ya. Kalau Hira kan akhirnya saya harus bongkar tahun. Padahal saya mau ngomong saya tahun 2000 gitu. Gara-gara ini sih akhirnya ketahuan, wah Ustadz Erik ini tua banget. Tadi saya waktu di make up, saya biasanya berjenggot. Sekarang saya suka cukur jenggot. Kenapa? Udah mulai putih jenggot. Ketahuan gitu ya. Ketahuan lah. Iya, padahal ini katanya masih muda. Nah, jadi nggak ada keinginan untuk menjadi ustadz karena saya itu memang berkarya di musik, dan berkarya di musiknya serius karena saya udah rekaman. Kemudian dari Miracle bikin yang namanya Digital Music Crew ya, di MC sama teman-teman, dapat nominasi BSF Award waktu itu. Nah, ini mungkin juga belum ada di podcast yang lain. Asik. Jadi ini potongan-potongan ini ya, coba jangan lupa. Jadi produser saya itu dulu itu produser yang beken sekali di Indonesia yang menelurkan banyak artis, cuman gagal aja nelurin saya jadi artis. Itu Pak Ian Johana. Pak Ian itu yang memproduksi Gigi, Salon Seven, Ahmad Dhani itu apa? Dewa. Gitu-gitu coba gitu. Tapi pas ngeproduksiin saya gagal dia. Karena memang saya yang ngaco. Bukan jalannya meren Ustadz. Itu dia. Saya mau jawab gini. Jadi saya ini bukan bermaksud apa-apa, ini kan lagi cerita ya. Iya, nggak apa-apa dong. Jadi saya SMA itu juga juara dulu itu festival musik yang se-Indonesia itu saya juara. Ya ada soalnya di depannya merek tuh ya. Festival merek tersebut gitu ya. Itu tapi yang se-Indonesia. Terus saya juara the best bassist, juara bandnya gitu. Nah dari situlah saya. Ustadz main bass juga? Ya aku ngeband itu aku main ininya bass, tapi karena aku di Hari Rusli nggak boleh cuman bisa main bass karena dia minta saya jadi bikin lagu, komposer dan lain-lain, jadi saya bisa main
piano, keyboard, gitar, semua harus menguasai. Karena kalau enggak, saya itu kan akhirnya kerjaan saya bikin jingle, bikin ilustrasi film gitu, mengilustrasi teater. Ini masih zaman-zaman SMA nih? Enggak, udah pas setelah, SMA-nya. Jadi kalau SMA tuh ya apa namanya tadi ngeband ikut festival, juara gitu. Ya. Dan SMA tuh udah rekaman gitu. Jadi ketika SMA udah rekaman ya akhirnya makanya saya waktunya kalau nggak sekolah ya latihan band, gitu aja urusannya. Nah setelah lepas SMA ya akhirnya saya jadi ikutan mengilustrasi musik sama Rusli ya. Teater Mandirinya Putu Wijaya, Teater Koma Mas Nano Riantiarno ya. Ya jadi pokoknya di dalam musik terus. Sampai akhirnya saya berpikir saya mau cita-cita saya itu pengen jadi Mozart, jadi Beethoven, jadi karena saya nggak mau yang musik-musik pop-pop gitu menurut saya ngepop gini biasalah ya, jingkrak-jingkrak di panggung, saya nggak suka tuh yang gitu-gitu. Saya kan waktu dulu juga bikin video klip, kayaknya saya nggak nyaman harus joget-joget tuh gitu ya. Jadi saya udah deh saya. Bayangin Ustadz joget-joget. Makanya untung dulu enggak Ustadz, coba kalau iya, wah sekarang bisa viral Ustadz. Makanya saya Ustadz Erick Yusuf joget-joget gitu kan. Saya akhirnya pengennya jadi komposer gitu. Nah makanya jadi dulu itu saya punya kesempatan untuk dapat beasiswa di Rome Conservatory gitu ya di Italia. Wow. Jadi dulu itu karena ada salah satunya paman saya itu duta besar di sana gitu ya. Jadi wah ini oke nih. Jadi saya tuh dengan sombongnya ya lu lulus SMA lu belajar lu mau masuk mana lu KMSR kan gitu ya seni rupa ITB lu belajar deh lu mau masuk gue mau nggak usah belajar gue mau ke sana. Jadi saya tuh udah di dalam pikiran tuh udah bakalan ke Italia. Wah levelnya bukan levelan sekolah-sekolah kayak lu gitu. Makanya jauh banget dari mikir Ustadz kan. Tiba-tiba ini qadarullah ya. Pokoknya singkatnya nggak jadi. Karena terlalu di Italia itu waktu dulu ada kasus banyak yang korupsi segala macam ya zaman Berlusconi atau apa gitu yang kemudian ini di stop dulu semua di stop sampai akhirnya saya nggak jadi berangkat. Kan nggak mungkin nggak berangkat waktu itu karena saya juga udah mempersiapkan diri dan lain-lain udah nggak ngambil sekolah gitu. Wah disitulah mulai itu saya ya itulah riak. Itu menjadi titik balik. Belum jadi titik balik tapi salah satu step untuk menjadi titik balik. Tapi belum jadi titik balik. Bahong mata ruswe gitu. Iya. Terus? Jadi kemudian singkat cerita lagi. Ini ada yang di ini nih hide. Nggak di hide tapi di skip karena terlalu panjang gitu. Pokoknya itu salah satu tuh yang membuat saya akhirnya kecewa bener gitu ya terhadap kehidupan gitu dan kemudian yang tidak jadi berangkat itu. Iya, kenapa? Kalau semua orang kan pasti berpikir di usia segitu why me gitu. Kenapa gue yang harus begini gitu. Sementara bayangan wah pokoknya kesel banget lah gitu. It's not fair gitu kan. Akhirnya tapi kemudian move on lah. Sampai suatu hari saya tuh bikin kompos musik ya kontemporer yang kemudian menarik sekali pada saat itu beberapa seniman-seniman kontemporer, salah satunya adalah namanya Piet Hein ya, dia itu orang Belanda, programmer di radio Belanda. Dan dia ngelihat saya itu wah potensi banget gitu. Kamu mau nggak ke Belanda bikin karya pakai Pro Tools, wah namanya ya. Pokoknya orang-orang musik tahu lah apa itu. Pakai Pro Tools katanya. Program gitu, pakai Pro Tools kamu bikin karya dan lain-lain seperti karya kompos kamu kemarin gitu, tapi kamu di hire sama radio Belanda. Kamu dapat berapa ribu gulden gitu ini saya. Si orangnya udah datang ke Indonesia, udah ketemu sama ibu saya. Gak mungkin gak berangkat ya. Berangkat. Itu umur berapa? Itu udah setelah SMA. Angkat kaki ya? Nggak apa-apa, santai weh. Anggap aja rumah sendiri, emang bener. Anggap aja rumah sendiri, emang bener lagi. Enak,
Nah, jadi udah datang orang Belandanya. Udah datang, udah ketemu ibu saya ya. Dia pengen bicara dan lain-lain. Oke, ketemu Hari Rusli semua. Wah, udahlah. Berangkat Ibu nih. tuh udah maksudnya ibu udah setuju tuh? Ya udahlah, udah ini orang saya juga udah lepas SMA kan udah oke, tinggal berangkat. Gak jadi lagi dong. Kenapa? Sesuatu yang saya nggak ngerti lah dulu tuh karena gini. Ini tuh harus jadi ketika kalau di Belanda itu kalau misalnya saya pergi ke sana, mereka tuh harus yakin bahwa saya ada yang nge-cover yang lainnya. Mereka hanya ingin saya dikasih misalnya berapa ribu, 5.000 gulden misalnya untuk fee saya, tapi saya itu harus mendapatkan sponsor untuk living cost dan lain-lain. Kalau nggak ada ini mereka nggak mau. Dan pada saat itu saat yang sulit untuk nyari. Akhirnya kedua tuh. Wah, emang kudu jadi ustaz. Ini hidup rese banget kan gitu kan. Bener nggak? Nah, bawang mah jalan terus. Oh, tetap. Jalan terus. Tetap etamanya. Namanya anak gaul kan. Itu titik yang kedua. Titik yang ketiga adalah ketika saya mendapatkan satu proyek yang besar. Masih di dunia musik juga ini? Masih di dunia musik. Oke. Saya dapat proyek advertisingnya itu kalau zaman dulu tahu tuh YTC dulu. Wah, pokoknya bukan banget lah. Jadi saya dapat kontrak yang begitu gede. Yang saya itu bikin ilustrasi di televisi, ya, quiz. Yang saya bikin musiknya semua dan lain-lain. Dan ini kontrak pertama yang terbesar atas tanda tangan saya sendiri gitu. Saya itu it's alive gitu. Ngerti nggak? Ya nggak? Kamu pernah kan ngerasa it's my dream. Iya kan? Pernah nggak ngerasa satu itu mah kependencian ya. Ini mah di mana kamu ngerasa bahwa this is my life gitu kan ya. Life ini gua banget ini gua gitu. Ya this kan? is me. Ini nih yang kemarin nih oke lah, tapi ini oke. Itu di umur berapa Ustadz, sorry? Masih umur 20 berapa lah. Oke. Pada saat itu udah meeting semua sip, oke. Berangkat. Saya kan anak Bandung. Berangkat ke Jakarta nih. Berangkat ke Jakarta nih. Saya bilang sama teman saya, lu tidur lu. Gue begadang, gue siapin buat besok. Lu tidur. Nanti kita subuh berangkat. Nanti syuting sekitar jam 10-an lah, 9 lah udah siap lah gitu. Oke. Berangkat saya tidur kan. Bangun-bangun saya udah ada di kolong truk. Allahu Akbar, tabrakan? Yes. Astagfirullah. Saya geger otak, saya mengalami ya ini kaca pecah, saya keluar dari kaca. Ya, karena apa? Karena saya tidur tanpa seat belt. Teman saya karena dia begadang, saya suruh tidur enggak juga. Jadi orang tidur kan kalau nyetir akhirnya nggak gas kan. Masuk ke dalam truknya sampai terguling. Yes. Nggak mungkin saya hidup itu nggak mungkin seharusnya gitu. Temennya? Dia yang nyetir, karena dia nyetir, dia bangun pertama, ngerem. Dia yang banting, jadi dia patah tulang ini aja. Tapi dia karena dia bangun, saya kan tidur. Ini nggak ada di podcast lain nih, khusus. Terima kasih Ustadz Erik. Terus gagal di. Kebayang nggak 3 kali gagal untuk hal yang sangat-sangat diimpikan. Anak muda yang kemudian punya obsesi, punya ini perjuangannya nggak mudah loh. Ini kalau saya gambarkan perjuangan jatuh bangunnya untuk kemudian jadi tadi ya, dari awal yang kemudian mau sekolah, yang kemudian jadi komposer terbaik, yang kemudian ini kan nggak mudah. Tapi semuanya dihempaskan perasaannya gitu loh. Hilang gitu aja di depan. Tapi kecintaan Ustadz terhadap musik ya misalnya gitu kan, itu kan masih sangat besar. Apakah mungkin ibaratnya nih, kan ada juga yang suka bilang, oh Allah sedang mengujimu seberapa, abis itu gimana ceritanya?
Jadi kalau setelah itu Jadi gagal tuh ceritanya akhirnya yang saya di sick situ project itu hilang. Ya pasti hilang ya, diterusin sama teman saya. Itu geger otak tuh maksudnya beneran berapa lama Jadi tuh saya recovery, itu Ustadz? di rumah sakitnya aja hampir 1 bulan. Karena saya itu harus ini dulu, bengkaknya harus sampai sembuh dulu. Setelah itu baru bisa dioperasi. Karena hidung saya patah dan lain-lain, jadi harus dibenerin. Saya juga ini nggak mau, harusnya dioperasi kedua, tapi saya nggak mau, biarin agak bengkok-bengkok lah ini. Ya emang bener. Ngomongnya kan kamu harus dikikir hidungnya supaya tumbuhnya bener. Nggak mau, udah deh. Gue udah sembuh aja udah lumayan. Sebulan di rumah sakit, recovery-nya lebih dari 2 bulan di rumah, nggak boleh kemana-mana. Karena saya menghirup udara tuh dari mulut. Dengan dari mulut saya baru tahu bahwa udara nggak tersaring. Kalau dari hidung kesaring, itu saya langsung sakit tenggorokan. Dengan begitu sakit tenggorokan, kemudian pembuluh darah ini pecah. Pernah kakak saya yang perempuan itu sampai stres banget karena saya lagi gini, ngeludah darah, semua darah keluar hampir seember, darah. Karena pembuluh darahnya kebuka. Pecah semua. Jadi udah mau sembuh nggak jadi, udah mau sembuh. Kebayang nggak kondisi anak muda gitu ya? Di situ udah nggak kuat saya. Jadi artinya kebandelan saya, atau maksudnya pemberontakan saya yang pertama, kedua itu, di ketiga itu udah menyerah saya. Saya bilang di dalam hati saya, ya Allah, jika seandainya Engkau memang ada gitu, tunjukkanlah. Gitu. Nah di situ titik baliknya gitu. Yang ketiga itu. Jadi, tapi kan baong keneh kemarin, tapi masih ingat Allah gitu. Jadi gini, yang baong pertama itu ya tetap aja kan, kalau kita nih baong setengah-setengah tuh ya. Baong. Jadi yang pertama mah in the middle. Yang pertama mah baong pol gitu. Yang kedua udah mulai setengah-setengah gitu. Yang ketiga mah udah nyerah. Udah nggak bisa lagi baong. Karena apa? Karena ada satu semacam nazar atau semacam perjanjian di dalam kehidupan saya itu gini. Nah kalau yang ini ada di podcastnya Irfan Hakim, kalau yang ini. Kalau yang tadi nggak ada. Kalau yang ini ada di podcast Irfan Hakim, saya ngomong gini. Saya cerita gini. Jadi pada saat saya tabrakan itu, kan saya dibawa ambulans ya ke rumah sakit Cawang UKI itu. Itu tuh dalam keadaan tiba-tiba bangun, tiba-tiba hilang lagi. Bangun, hilang. Kata si orangnya kan, jangan tidur kan gitu. Takut saya hilang terus ya. Nah, tiba-tiba saya itu merasa tiba-tiba dingin sekali, dan tiba-tiba di hadapan saya itu cahaya. Cang, sekali, cang, 2 kali cahaya gitu. Itu yang membuat saya bilang, oh ini mati saya. Mati nih. Nah, saya bilang gini, kan takutnya. Siapa sih yang nggak takut mati? Lu pada takut mati nggak sih? Kalau nggak takut ya udah mati aja dulu. Ini kan pada takut kan? Wah lagi takut gitu, saya cuma bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya, ya Allah, kalau boleh nih saya minta ya Allah, kasih saya kesempatan hidup terus. Tapi saya nggak mau lagi nakal-nakal. Saya nggak mau lagi urusan-urusan yang nggak beres. Tapi kasih kesempatan. Selesai ngomong gitu, apa yang terjadi? Cahaya-cahaya tadi kan, tiba-tiba saya ngedengar suara mesin, cetak, gerak, tiba-tiba itu mesin CT scan. Jadi dingin itu memang saya nggak pakai baju gitu. Jadi saya tuh terjadi, pas keluar gini saya, dalam hati saya, ya Allah kalau tahu ini CT scan, gue nggak mau ngomong gitu. Bercanda. Ya kan kalau kita tahu kan, mana udah ada. Itu tetapi yang menjadikan saya akhirnya nge-twist. Gitu. Jadi dari sana saya kemudian lebih belajar, baca Al-Quran, dengerin. Karena kan recovery-nya juga lama. Di dalam recovery itu saya baca Quran segala macam. Ya udah nyerah gitu. Udah nyerah, udah mau ngapain lagi. Nah di sana sampai akhirnya begitu saya mulai mendapatkan ternyata identitas baru segala macam. Kan sebenarnya saya juga
Saya ini nggak tahu orang manggil ustadz itu saya juga nggak nyaman saya tuh bener ya gini ya. Ini saya ngomong nih. Dulu ya, saya tuh nggak suka banget sama ustadz. Kenapa? Karena ada orang yang saya kira ustadz ya. Dia deket-deket saya tuh terus saya perilaku keseharian saya tuh dia komentarin terus dia ngomong-ngomong yang saya nggak suka. Makanya saya bilang, boleh contoh nggak Ustadz? Ya lu teh gitu-gituan apa dan lain-lain Bangor dosa. gitu lah intinya. Dosa lu gini-gini neraka lu. Dalam hati saya apa? Berantem aja yuk sama gua. Wow, saya orang berantem yang dulu. Dalam hati saya, gelut lah yuk. Jembatan Rea omong mah gitu. Preman Bandung atau dilawan? Ya dalam hati saya tuh gelut lah gitu lah. Daripada banyak omong lah. Gandeng gitu. Itulah yang membuat nanti kenapa dakwah saya tuh nggak mau kayak begitu gitu. Iya, betul. Karena saya nggak suka dulu tuh sama orang-orang kayak begini. Nah, jadi pada saat saya kemudian mulai nge-twist gitu ya, mulai belajar, mulai kemudian talaki, ketemu sama ustadz, ketemu sama kiai, kemudian saya diajarin pandangan bahwa Islam itu seperti apa dan lain-lain. Mulai dulu kan nggak ada browsing-browsingan gitu kan ya. Mulai terus kemudian saya datang ke pengajian-pengajian ini dan lain-lain. Sampai akhirnya pernah saya merasa bahwa wah, gue nih soleh banget gitu. Tapi itu biasanya ujian. Gue tuh soleh banget nih gitu ya. Wah, keren nih, gue tuh udah soleh banget nih. Gitu. Terus? Iya, jadi wah, ini nih gitu. Jadi mulai itu ya namanya setan ya. Ya namanya juga setan kan. Nggak dilepas ya dari mulai gue yang lagi ngaco-ngacoan sampai bener juga nggak dilepas. Diganggu, soleh diganggu. Jadi saya ngerasa wah ini bener nih gitu. Tapi ketika mulai soleh banget, ngerasa soleh banget gitu ya. Terus kan orang-orang teh mulai nanya gitu, Kang, kenapa sih jadi begini? Wah saya ngomong ini karena ini, sok tahu lah gitu, ya, sok tahu. Jadi seakan-akan kalau lu mau gini teh jalannya begini nih, Hera lu, wah lu nggak beres lu. Jadi full of judgment biasanya ya. Sebetulnya nggak terlalu full of judgment, tetapi hanya merasa bahwa paling benar, ya. Gitu aja. Tapi kalau ke orang lain saya nggak ngomong kamu gini enggak. Dari dulu saya nggak mau ngomong kamu harus gini enggak. Tapi merasa bahwa tapi itu berbahaya ya. Berbahaya. Merasa bahwa gua sekarang lebih baik dari lu gitu. Pada saat itu, ya, pada saat mulai begitu, tiba-tiba ya tentu istri saya, ibu saya, kemudian berbicara tentang permasalahan perubahan saya ini yang mereka senang banget, tapi mereka ingin saya itu lebih belajar lagi gitu. Karena saya sudah mulai juga agak bimbang tentang permasalahan berbagai hal. Karena kan belajarnya cuma sesekali gitu kan ke ustadz ini ke sini. Nah, disitulah mulai perubahan, akhirnya saya sekolahlah S1 agama, S2 agama, S3 akhirnya agama. Sekolah Kak. Ya itu dia. Karena kalau enggak kan nggak mau saya. Jadi gini, ini yang saya ingin sampaikan nih sama semua ya yang lihat ini. Kita itu seringkali terlalu cepat memanggil orang, memberikan identitas orang dengan kata-kata atau identitas ustadz. Ini terlalu cepat. Yang membuat kalau orangnya siap ya nggak masalah, kalau orangnya nggak siap juga jadi masalah. Gitu. Karena pandangan ustadz itu berat. Kalau di Timur Tengah dan lain-lain yang namanya ustadz itu dosen S3 gitu. Ya, profesor gitu, itu ustadz. Gitu. Kalau kita nih orang baru hijrah dipanggil ustadz. Itu jadi masalah. Dulu itu saya juga dipanggil ustadz, makanya saya udah panggil Kang aja, panggil Kang. Lama-lama saya nggak nyaman dipanggil ustadz gitu ya. Sampai ya begitu, sampai akhirnya saya merasa soleh pisan gitunya. Orang datang cium tangan gitu. Tapi Habib ya. Iya, tapi sebetulnya kesombongan itu muncul, tapi di dalam hati itu jadi was-was gitu. Was-wasan Kang. Jadi kumaha ngaranna teh nggak enak hati. Da urangnya can bener gitu. Tapi orang cium tangan, kebayang nggak? Saya datang deh cium tangan orang, sementara hati teh merasa bahwa aduh saya teh masih terpuguh gitu. Ya.
Jadi yang tadi tuh kesombongan yang si soleh banget itu akhirnya jadi ketika mulai lama-lama apa namanya nalarnya jalan mulai tuh, hatinya jalan mulai kan, aduh gak enak. Terus istri saya ngomong, terus jadi gini lah salah satu yang nyentil gini. Misalnya ya, ini saya nggak mau ngasih langsung tuh karena nggak enak ya. Jadi saya misalnya gini, istri saya bilang kalau misalnya kamu berpikir seperti itu, ya tampakkanlah sama orang-orang, ngomonglah sama orang. Kenapa kalau misalnya harus disembunyikan kalau ini seperti ini? Hal-hal yang membuat saya tuh, oh iya benar juga ya, kalau memang ini sebuah kebenaran, kenapa harus disembunyikan atau harus nggak di ini? Kalau kamu, nah itu yang menurut saya tuh, oh benar juga ya, kalau misalnya kamu ini sudah hijrah, ya kenapa harus malu kamu pakai peci we gitu. Nah, gitu. itu akhirnya tuh pakai peci. Ini sekarang karena berbagai. Lagi gaul ya mah. Karena sekarang strateginya udah lain. Gitu. Kalau dulu tuh kan karena awal-awal. Gini, karena kita takut bahwa nanti gua nggak bisa gaul, makanya gua nggak mau pakai peci. Tapi setelah itu saya pakai peci, pakai gamis kemana-mana saya jadi wah pakai jenggot semua kan gitu. Nah sampai ke satu titik lagi saya ganti sekarang mah pakai topi, pakai ini balik lagi karena apa? Karena saya udah mulai memahami nggak harus terjebak identitas dan lain-lain, paham nggak? Betul. Tapi satu masa itu saya tuh ada yang mau pakai tuh nggak enak gitu. Mau pakai tuh nggak enak, takut nanti teman saya nanti mau ngomong apa gitu dan lain-lain. Takut nanti lu mah udah nggak funky lagi gitu loh, ya kan? Biasanya kan gitu orang-orang hijrah gitu. Takut di ini ya, takut di label. Iya, nah akhirnya istri saya bilang begitu, ibu saya bilang, akhirnya udahlah saya belajar lagi sampai akhirnya udah. Saya akhirnya berpenampilan biasa, menyelangi pakai semua hal-hal yang islami gitu ya, yang menurut saya sunnah dan lain-lain dah. Nah baru berjalan beberapa tahun ketika saya udah di TV di mana-mana dan lain-lain, kemudian orang-orang mulai berpikir bahwa yang soleh teh nu make gamis hungkul, akhirnya saya kembali lagi pakai topi dan lain-lain untuk memecah sebetulnya bukan identitas yang membuat orang soleh itu bukan pakaiannya, bukan itu, tapi perilaku akhlaknya gitu loh. Itu yang kemudian saya kembali lagi. Tapi ya perjalanannya tadi begitu, Hera. Jadi saya bukan mau jadi ustadz sama sekali enggak. Sama sekali nggak mau jadi ustadz waktu dulu. Waktu saya bercita-cita saya pengen jadi Mozart, pengen jadi Beethoven, ternyata sama Allah nggak dikasih karena bukan itu jalan saya. Makanya saya dikasihnya ke sini, dan ketika saya dikasih ke sini, saya merasa bahwa oh ya alhamdulillah saya ini the chosen one gitu. Exactly. Iya, jadi saya sangat ya Allah, ini alhamdulillah ala kulli hal gitu ya, segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan, karena saya benar-benar menemukan diri saya sekarang gitu. Ya ini gitu. Toh ketika saya mau bikin karya musik, sekarang saya masih bikin sama Dwiki Darmawan, Mas Dwiki kan. Ketika saya mau bikin ini sama ada di Bandung tuh ada Dani Javajaif, ada Rida RSD, ada Ari ini yang terus bantuin saya gitu, Ari Lingua. Itu juga kita sering kali bikin bareng-bareng karya gitu. Jadi sebetulnya kalau ibrohnya ya, pelajarannya adalah saya mau share sama teman-teman tuh bahwa ya Allah itu pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kamu gitu. Tapi ya bisa jadi kamu belum mengerti. Kamu harus selalu berusaha mencari pelajaran dari apa-apa yang diberikan kepada kamu. Kan kalau di dalam ayatnya kan bisa jadi, boleh jadi yang kamu pikirkan baik ya ternyata ya syarrul lakum, kan jelek buat kamu. Tetapi asaan ya kalau yang yuhibbu yang kamu sukai itu ternyata nggak bagus, atau yang kamu nggak suka ternyata bagus buat kamu. Jadi disitulah yang sebetulnya kita nggak mengerti konsep. Yang kita harus pahami itu adalah kita berjuang aja terhadap
apa yang kamu pahami, yang menurut kamu itu baik, berjuang aja. Gitu. Dulu saya berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang bermanfaat kalau saya jadi musisi gitu. Ternyata mungkin manfaat saya bukan di sana. Musisi ternyata ya. Bukan di situ, manfaat kamu di sini. Gitu. Ya, itu perjalanannya seperti itulah gambaran cerita kalau saya sih gitu. Aku saking nyamannya loh mendengar cerita kayak dengerin novel ya nggak sih? Jadi luar biasa banget ya, aku nggak tahu lagi mau nanya apa Ustadz, kayaknya udah keren banget. Cuman Ustadz mungkin satu, apa yang membedakan Ustadz dari Ustadz lainnya? Nomor rekening. Nomor atau isi? Isi boleh jadi. Nomor atau isi? Isi boleh jadi sama ya, atau ya so-so lah gitu. Tapi yang jelas nomor rekeningnya beda. Apa perbedaannya? Maksud aku mungkin lebih gini ya, pendekatan bagaimana yang Ustadz lakukan. Ustadz kan dikenal sebagai dakwah kreatif ya Ustadz ya. Nah jadi kenapa Ustadz mengambil pendekatan dakwah kreatif gitu? Karena kan mungkin tiap-tiap orang, maksudnya tiap-tiap Ustadz, tiap-tiap orang yang menyiarkan agama Islam ini gitu ya Ustadz, mempunyai cara-cara yang berbeda nih Ustadz. Ya. Gitu. Nah, cara yang Ustadz ambil mungkin berbeda kan gitu. Maksudnya kalau aku lihat sepertinya beda banget ya sama Ustadz-Ustadz yang lain yang kebanyakan di luar sana. Oke, di luar dari background Ustadz sendiri yang sebagai seorang musisi gitu, tetapi kenapa Ustadz mengambil pendekatan itu? Gini. Soalnya pernah bangor. Jika nama etanya poin nama. Jika nama? Jika nama eta poin nama. Pertama. Jangan kita mengkotak-kotakan yang namanya agama. Jangan kamu pikir agama itu cuma yang ada di masjid. Jangan kamu pikir agama itu ketika orang sholat doang. Enggak. Din, ya, agama, kalau di Tasrif Danaya Dinu itu tuh konsepnya adalah ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah tuh apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yaqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tadi Ustaz nanya. Oh iya, keluar di situ Ustaz nak. Lu tadi aku sampai terkaget-kaget, hah? Tadi asa preman, ini bisa baca ayat. Ya Ustaz nanya. Jadi kita itu sebetulnya kata Allah itu nggak diperintahin apa-apa kecuali illa liya'budullaha. Jadi beribadah kepada Allah. Jadi gini, Hera itu nggak diperintahin untuk bikin podcastan ini, kecuali podcastnya dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Antum itu nggak disuruh untuk jadi soundman begitu, ngurus-ngurus gitu, kecuali itu ada unsur ibadahnya. Ini apa nih? Lampu-lampuan semua. Ini tidak kita diperintahkan ini kecuali dikaitkan dengan ibadah. Alhamdulillah ini narsumnya Ustadz. Jadi kita ini ibadah, sedang menyiarkan. Alhamdulillah. Rada selamat kali ini. Makanya kalau kita pahami ayat itu, kalian itu apapun yang dikerjakan setiap hari harus bernilai ibadah. Paham. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu artinya mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu khalaso, itu artinya murni. Mukhlis itu orang yang memurnikan. Jadi kita itu harus memurnikan apa? Din itu yang tadi saya bilang. Kita harus memurnikan agama. Apa agama itu? Ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kita itu harus memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu mana? Yang hablumnallah, aqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aqimus shalah itu dirikan salat itu hablumnallah. Wa yu'tuz zakah itu hablumnannas. Makanya murniin tuh. Kata Allah tuh ketaatan kalian dalam urusan hablumnallah dan hablumnannas. Artinya apa? Begini. Ketika sholat memang sholatnya kita teh pengen menjalankan karena kita taat, atau sholat nanti karena ada mertua atau ada nggak enak. Kenapa pada ketawa? Wah, kayaknya Rowan langsung kikian KB. Ketika ada mertua harus setengah orang sholat lah. Kan gitu. Itu kan lain kan sholat. Itu tuh kemurnian gitu. Nah kayak misalnya kita kerja ini teh sebetulnya untuk apa? Nah kita tinggal
luruskan niatnya. Kerja kalau yang udah berkeluarga, saya mau cari nafkah untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Saya mau kerja untuk apa? Untuk supaya saya bisa bermanfaat, nggak ngebebanin orang. Kan itu nilai ibadah. Hablullah hablum nas. Nah itulah hunafa, yang hanif, yang lurus. Wadzalika dinul qayyimah, itu agama yang Allah itu inginkan gitu ya, yang lurus, yang benar itu. Nah jadi kalau kita kembali ke sana, intinya bahwa dakwah yang kemudian kita lakukan itu sebetulnya jangan yang terkotak-kotak antara ini agama, ini bukan, ini agama, ini bukan. Kan ada orang yang bilang, nges agama mah engkewe, ieu mah bati weh heula, ya aya batian teu gitu. Tapi kan eta ge sebenarnya itu dia, ini juga sebetulnya urusan agama kan gitu. Betul. Nah, saya nggak mau mengkotak-kotakan itu, karenanya saya ingin agama, perilaku keseharian kita ini, kita harus kemudian diingatkan dengan apa? Dengan, lu harus bawa nilai manfaat lu gitu. Makanya saya ikut podcast ini. Kenapa? Podcast ini insya Allah bawa manfaat apa enggak? Kalau bawa, ya kan? Iya, jadi hierarki ini adalah sebuah manfaat. Niatnya untuk apa? Untuk sharing sesuatu yang bermanfaat. Amin. Inspirasi supaya orang belajar. Nih, ini buat Hira ya, buat semua. Ada satu dalil, mandala ala khairin falau mithlu ajru fa'ilihi. Artinya barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Lu bayangin ya, kita ngomong gini, yang nonton 1 juta orang, 10%-nya tiba-tiba terinspirasi. Bener saya nonton podcastnya Hira nih, gue mau begini Dia melakukan kebaikan, kita teh semua dapat. Itu semua soundman, semua yang edit, semua kita dapat kebaikannya. Bagi komisi. Komisi pahala. Tompoho, iya. Keren kan? Nah, begitulah cara kita menyampaikannya. Jadi saya banyak menyampaikan dalam gaya yang santai, dengan cara yang seperti ini, supaya saya nggak berjarak. Kalau saya dulu pakai gamis dan lain-lain, saya berada di podium, panggung, di tempat ceramah dan lain-lain. Kalau saya sekarang pakai pakaian begini, saya bisa ngobrol sama siapa aja. Tapi saya bisa nyampein ini kayak tadi. Saya tadinya mau ngomong ayat di sini agak ragu-ragu gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, saya bicarain. Karena apa? Karena konteksnya memang ini lagi menyampaikan pesan. Kalau yang tadi kan lagi menceritakan perjalanan hidup. Gitu. Itu bedanya mungkin dengan yang lain. Luar biasa Ustadz. Aduh, terima kasih banyak Ustadz. Hari ini aku terinspirasi banget ya sama ceritanya Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kenapa? Daging banget. Bagaimana dari awal yang cita-citanya menjadi Mozart, Beethoven, tiba-tiba menjadi seorang ustadz. Itu luar biasa banget, karena nggak mudah kan gitu. Maksudnya menghadapi penolakan bukan penolakan, kegagalan demi kegagalan ya Ustadz ya. Gagal yang pertama, gagal yang kedua, yang ketiga, bahkan sampai kecelakaan gitu ya Ustadz. Itu luar biasa banget. Tapi alhamdulillahnya sekarang Ustadz menjadi seorang Ustadz yang sangat-sangat mungkin dibutuhkan, bukan mungkin ya, sangat-sangat dibutuhkan sama anak-anak muda, terutama nih yang kayak gini-gini nih Ustadz nih. Ini harus bikin ngaji nih kita nih. Iya bener nih Ustadz. Tapi ngajinya sambil santai. Jadi baru ngobrol gitu ya, cocok nih. Cuskan lah yang di Bandung Ustadz. Siap. Sorry Ustadz, bener. Siap. Salah. Aduh, Ustadz hatur nuhun pisan. Aku sampai kata kaki sampai. Enggak apa-apa. Pengen mendengarkan cerita bakat resep ya. Alhamdulillah banget Ustadz, terima kasih banyak sudah datang ke Hierarki Insight. Sangat-sangat menginspirasi banget, dan aku yakin banget teman-teman Hierarki Insight di luar sana bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa banget dari Ustadz Erik Yusuf. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di Hierarki Insight berikutnya.